Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa li kulli nabiyin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nahusu khususan ila jami'il masyayikhina dan ustadzina dan muallimina wa nahusu ila musannif kitab Fathul Qarib Syekh Muhammad ibn Qasim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'ulumi sa'iri salafus shalihin fid darain amin. Sa'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa taraza biqaulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaraza dan kecuali dan keluar dari hukum biqaulihi dengan perkataan yang musannaf rupane qaulihi khalaqahu anit pohiri. Rupane qaulihi khalaqahu anut pohiri. Rupane qaulihi khalaqahu sesuatu yang mencampuri opo ma ing alma anit pohiri dari sesuatu yang suci. Opo sing kejobo al mujawiru sesuatu yang menanggeni. Sesuatu yang menanggeni itu yang menyebelahi. Sesuatu yang mencampuri air. Kalau di sini bahasanya ada kholatahu, ada mujawir, ada mukholid dan mujawir. Kalau kemarin yang mukholid itu sesuatu yang tidak bisa dipisah dengan air. Kalau yang mujawir artinya sesuatu yang masih bisa dipisah dari air. Kalau mukholid yang nyampur udah sulit untuk bisa. Kalau mujawir masih mungkin dipisah dari air. Nah, dikecualikan dari itu kalau mencampuri yang mujawir, opo sing dikecualikan al mujawiru sesuatu yang mencampuri tapi hanya menanggeni atau menyebelahi masih bisa dipisah. Lahu bagi air, fa'innahu maka sesungguhnya air yang terkena campuran mujawir iku bakin masih tetap ala pohuriyatihi atas sifat kesucian dan mensucikannya air tersebut. Walaupun ada opo at-taghayyuru perubahannya iku kasiron banyak. Walaupun ada opo at-taghayyuru perubahannya itu kasiratun banyak. Karena mujawir ini masih mungkin dipisah. Jika ada air kecampuran mujawir, maka dia masih tetap suci, mensucikan. Wakada dan begitu juga seperti mujawir yang ketika kecampuran mujawir masih suci mensucikan. Al-mutaghayyiru utawi air yang berubah bimukholitin dengan sesuatu yang mencampuri. Sifatnya mukholid la yustaghna yang tidak sumugi itu apa ya? Yang tidak butuh opo alma'u air nganhu dari mukholid. Tidak butuh artinya tidak selalu bersamaan dengan air. Tidak butuh. Balik selalu sesuatu itu la yustaghna ma'u anhu, artinya air itu tidak bisa lepas dari sesuatu itu. Anhu dari mukholid contohnya katinim seperti tanah, watoh labin dan ganggang. Ganggang itu kalau di bahasanya lumut. Bahasanya apa bahasanya? Lumut sama.
Yang di air yang hijau biasanya itu namanya lumut. Nah, dikecualikan juga yang masih suci mensucikan kalau kecampur mukholid, tapi mukholid yang dia selalu ada di air atau air tidak bisa lepas darinya, seperti tanah dan lumut tadi ya. Ya, walaupun berubah karena kecampuran lumut atau yang mukholid yang la yustaghna, maka dia masih suci mensucikan. Wama dan sesuatu sema fi maqarrihi yang ada di tempat diamnya air, wa mamarrihi dan tempat lewatnya air. Pokoknya sesuatu apapun yang itu biasa untuk tempat lewatnya air, diamnya air dan lewatnya air, kok dia memang selalu di situ. Kalau berubah karena sebab itu maka tidak masalah. Wataghayyuru dan adapun perubahannya bitulil muksi, sebab lamanya berdiam, artinya mungkin danau ya tidak mengalir airnya. Iku fa'innahu, maka sesungguhnya air yang berubah sebab diam yang lama iku tahurun, masih suci mensucikan. Itu selesai pembahasan air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan bisa dari air mustakmal, bisa jadi air yang mutaghayyar. Yang mutaghayyar itu kalau berubahnya bisa dari mukholid, bisa dari mujawir. Kalau mukholid dilihat perubahan dari mukholid itu dia sampai merubah kemutlakan nama air apa tidak. Kalau sampai merubah kemutlakan nama air, maka air itu menjadi suci tidak mensucikan. Terus mukholidnya istaghna anhu apa tidak. Terus mukholidnya dia selalu ada di air apa tidak. Maka kalau selalu ada di air, maka dia tidak berpengaruh. Kalau dia memang bukan selalu yang ada di air, memang jarang di air, terus ternyata masuk ke air terus sampai merubahnya, yang sampai merubah kemutlakan, maka dia menjadi suci tidak mensucikan. Tapi kalau perubahannya disebabkan oleh mujawir, maka tidak masalah. Kalau perubahannya disebabkan oleh mujawir, tidak masalah, artinya tidak membuat air itu menjadi mutaghayyar, tetap masih suci mensucikan. Juga disebab berubahnya sebab diam yang lama tadi yang terakhir itu, dia masih suci mensucikan. Itu pengecualian. Wal qismu, adapun pembagian ar-rabi'u yang keempat itu ma'u najsin, air najis. Atau ma'un najisun, bacanya ma'un najisun. Iku ma'un, air sifatnya ma'un najisun yang najis, air mutanajisun maksudnya air yang terkena najis. Wal qismu rabi, adapun pembagian yang keempat iku ma'un, air najisun yang najis, air mutanajisun maksudnya air yang terkena najis. Wahua utai pembagian air yang tergolong mutanajis iku qismani, ada dua pembagian. Ahaduhuma, adapun salah satu dari qismani iku qalilun, bisa berasal dari air yang sedikit. Wahua utai air qalil iku alladhi, qalil yang mutanajis. Wahua utai qalil yang mutanajis iku alladhi, air qalil, silali halat yang tercampuri, fihi di dalam qalil opo najasatun, najis. Bisa halat bisa terjatuhi atau tercampuri. Halat yang terjatuhi di dalam air opo najasatun, najis. Air yang sedikit yang mutanajis itu yang bagaimana? Air yang sedikit yang kecampuran najis, maka langsung menjadi najis. Taghayyara, baik berubah, amla atau tidak. Taghayyara, baik berubah opo air sedikit tersebut, amla ataupun tidak. Wahwa utawi air yang qalil, air wal halu, adapun keadaannya iku anahu, teman seduhune air iku ma'un, air dunal kulatani, yang kurang dari 2 kulah. Istasna, dan dikecualikan min hadal qismi, dari pembagian ini,
Apa sing dikecualikan al-maitatu bangkai, alati bangkai, istilahnya alati ladama yang tidak punya darah iku maujud, laha bagi maitah sailun yang mengalir, sailun mengalir. Biasanya sailun itu dijadikan badal dari khobar yang dibuang dama, yang maujud itu badal. Seperti la ilaha illallah itu juga sama, la ilaha illallahnya jadi badal dari khobar yang mahdhuf, ini juga sama. Ladama yang tidak ada darah iku maujud, laha bagi maitah sailatun yo mengalir. Jadi dibaca rofa karena menjadi badal dari khobar la yang mahdhuf. Tidak ada darah endakot liha ketika dibunuh, ketika dibunuh maitah, ketika terbunuhnya maitah. Aisyaki odwin, au saki odwin, atau di sigar anggotanya. Sigar itu apa sebenarnya? Dipotong, Dicincang ya. Kalau misalkan ada hewan dicincang, oh hewannya nggak keluar darah, itu berarti yang dimaksud di sini. Kayak semut kalau disilet itu nggak keluar darahnya. Itu kalau air kecampur itu maka tidak najis, walaupun itu maitah, walaupun misalkan semutnya udah mati terus masuk ke mana, kopi atau teh, itu masih suci mencucikan, itu makfu namanya. Kecuali kalau kita sengaja memasukkan sendiri, kalau kita sengaja cemplung gitu ya, itu bukan najis. Tapi kalau masuk sendiri, mati sendiri misalkan, itu bukan tidak najis. Kalau masuk ya belum mati terus kita cemplungin ke kalian mati, itu bukan najis. Yang mati sendiri, kalau mati sendiri nanti dimakfu, najis tapi dimakfu. Ini pengecualian. Minha iku setengah sangking atau bagian dari maitah ladama sailun. Salah. Minha au saking odin, atau dicincang anggotanya, anggota tubuhnya, minha dari maitah. Contohnya kadu babi seperti lalat. Lalat kalau dicincang nggak akan keluar darahnya. Lalat itu akan dimakfu ilam tutroh kalau seandainya tidak dicemplungkan, ditenggelamkan fihi di dalam makolil. Walam tu apa yu pakai ya pak tak di sini sama tak apa tughayyirhu, walam tughayyirhu, dan tidak merubah opo maitah, kayaknya maitah ya, mu'annas, dia mu'annas. Kalau tak fil mudhari itu bisa anta, bisa dia. Walam tughayyirhu, dan tidak merubah opo si maitah bu'ing al-maqolil. Ada beberapa ketentuan kenapa dimakfu. Yang pertama tidak dimasukkan, yang kedua tidak sampai merubah salah satu sifat air. Kalau misalkan kecemplung sendiri tapi banyak sampai bau, kan ada bau bau semut kan bisa ya, bau semut langu itu. Kalau sampai bisa merubah walaupun nyemplung sendiri, ya tetap air itu menjadi mutan najis. Wakada, dan itu seperti maitah, an-najasatu utawi najis, alati najasah, alati badal dari najasah, alati yo najasah sila alati la yudrikuha, yang tidak bisa menemukan ha ing najasah opo atorfu peninggal, penglihatan mata. Begitu juga dimakfu najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, najis-najis yang tidak terlihat oleh mata. Misalkan ya, kita misalkan kayak kencing itu kadang-kadang sebenarnya ada yang muncrat ke kaki misalkan.
Nah itu kalau kita tidak benar-benar melihat ada yang musad, itu bisa dianggap tidak ada yang musad atau anggap saja dimakfu. Tidak perlu kita mana ini ada yang. Kalau kita tidak benar-benar lihat, ya nggak usah, anggap saja nggak ada. Kalau memang tidak terlihat, kecuali kalau kita ada, kayaknya musad nih, kan ada prasangka itu. Nah kalau ada prasangka kita perlu teliti dulu, apa benar musad. Ini najis-najis yang tidak terlihat mata itu juga dimakfu. Kalau tanah becek beda lagi. Tanah nih misalkan tanah becek terus kena air kan, itu kalau sandal kita jalan gitu, itu sandal kita najis gak kira-kira? Nah itu tergantung tanah itu biasanya ada najisnya enggak. Misalkan di belakang rumah itu untuk tempat ayam dan banyak tainya. Nah kalau kita tahu di situ memang banyak najis, terus kita hujan, kita air ke situ, kemungkinan nah itu minta najis kaki kita. Kenapa? Karena sudah biasa di situ pasti ada najisnya. Ketika kena air kan otomatis jadi minta najis ya. Nah, tapi kalau jalan-jalan umum misalkan itu kan jarang ada tainya, jarang ada najisnya, maka kita boleh pasang enggak najis, boleh. Kecuali kalau walaupun jalan jarang tapi kita menemukan benar-benar ada najis, nah itu harus diyakini najis karena memang benar-benar menemukan. Contoh lagi seperti handuk, misalkan handuk jatuh ke bawah itu biasanya kan, itu bagaimana? Ini handuk jatuh ke bawah basah. Nah karena tempat tempat kamar mandi itu biasanya banyak najisnya, maka kita harus meyakini itu ada najisnya karena biasa di situ tempatnya najis ya kan. Kecuali kalau sudah benar-benar yakin, kita sudah siram semua, sudah sempat bersih misalkan ya, kita sudah yakin itu pasti suci, handuk jatuh, nah itu beda lagi. Ini kalau memang tidak terlihat oleh mata, memang najis itu dimakfu. Fakulun mangko utawi setiap sesuatu minhuma dari maitah ladamalaha ilah dan najasah allati la yutrikuha atarfu iku la yunajjisu tidak bisa menajiskan opo kulun alma'i'a ing sesuatu yang cair. Maka dari maitah tadi dengan syarat tadi dan najasah yang tidak bisa dilihat oleh mata tidak bisa menajiskan sesuatu yang cair. Bayustasna dan dikecualikan aidon halal malih, aidon halnya juga seperti dikecualikan maitah ladama dan najasah itu. Apa sing dikecualikan suwarun, beberapa contoh sifatnya suwarun madkuratun yang disebutkan fil mabsutati pada kitab yang panjang lebar, yang kitab-kitab yang besar-besar, masih banyak pengecualiannya lagi. Itu Fathul Mu'in di situ membahas najis panjang sekali sebenarnya. Itu baru Fathul Mu'in ya sudah panjang sekali. Apalagi kitab yang besar lebih panjang membahas tentang najis saja. Itu bisa seperti satu bab lebih itu Fathul Mu'in membahas masalah najis. Karena memang penting najis itu. Kalau sholat najis ya pasti nggak sah kan. Itu masalah penting juga. Jadi memang sebenarnya perlu dibahas lebih panjang. Kalau di sini tidak terlalu panjang, simple. Wa asyara dan memberikan isyarah siapa musannif lil kismi terhadap pembagian asani yang kedua, minal kismi dari pembagian ar-rabi'i yang keempat, memberikan isyarah biqaulihi dengan perkataan yang musannif tadi. Pembagian yang pertama ma'ul qalil, yang kedua ini aukana atau ada opo air iku kasiron akeh kulataini yo dua kulah, faaksaro halnya lebih banyak, fataghayyara maka menjadi berubah opo ma'ul kasir. Terus mana ini tulisannya? Fataghayyara yasiron au kasiron ya. Fataghayyara maka jadi berubah opo ma'ul kasir yasiron dengan perubahan sedikit au kasiron ataupun banyak.
Kalau yang bagian yang kedua dari air yang mutanajis adalah air banyak yang berubah, baik perubahan yang sedikit atau perubahan yang banyak. Wal kullatani adapun dua kula iku khamsatu mi'ati ritlin 500 ritel Bagdadin kang bangsa Bagdad. Jadi di Bagdad ada tempat air namanya ritel. Kalau di sini ya kulah lah ya. Bahasanya 500 liter kemudian 2 kulah. Kalau Indonesia itu 270 liter apa ya. Nanti ini sekitar kalau diliterkan itu 270 liter. Ya ada beberapa lain, ada yang 265, ada yang lain-lain. Tapi ya umumnya sekitar segitu ya. Perkiraan, tidak bisa memastikan liternya. Karena ukuran sini dengan ukuran bagus Saleh dulu sudah beda. Jadi kita kira-kira saja. Ini bagusnya sini juga takriban kira-kiranya. Tidak bisa memastikan aja mana yang bagus dengan Kanjeng Nabi mungkin ukurannya tempatnya berbeda. Jadi takriban nih. Takriban dengan kira-kiranya fil as-sahih menurut kaul kang sahih, kang lebih sahih. Fihima di dalam 500 liter kalau kira-kira. Waritlu adapun ritel sifatnya ritlu al-Baghdadi yukang bangsa Baghdad. Endan Nawawi menurut Imam Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniatunan walu wa isruna lan 20. Mi'atun 100 wasamiatunan 8 wa isruna dan 128 dirham. Apanya dirhamnya? Menurut Imam Nawawi 500 ritel itu sama dengan 128 dirham. Ini harganya mungkin ya. Wa arba'atu asba'in dan 4/7. Wa arba'atu asba'i darohima dan 4/7 dirham. Jadi 128 tambah lebih 4/7 dirham. Kurangnya. Wataroka dan meninggalkan atau tidak menulis atau tidak membahas. Wataroka dan meninggal siapa al-musanifu musannif meninggalkan kisman ing membahas pembagian sifatnya kisman khomisan yang kelima. Wa kisman yang kelima iku al-ma'u air sifatnya air al-mutahhiru yang mensucikan al-haramu kang haram. Air suci mensucikan tapi haram digunakan. Contohnya kal wudu'i seperti wudu bima'in maghzubin dengan air ghusab. Air yang ghusab au musabbalin utawa air yang disediakan lisyurbi untuk minum. Air yang ghusab artinya punya tetangga misalkan tapi nggak bilang ya, kita kayaknya boleh kayaknya, tapi baru kayaknya ini namanya subhat ini ya, belum jelas boleh apa enggaknya, itu masih subhat. Itu bisa dikatakan ghusab karena sebenarnya kalau memakai air itu bukan ghusab ya. Kalau ghusab kan nanti bisa dikembalikan lagi. Sandal ghusab itu kalau dikembalikan lagi, mencuri berarti ya kan. Kalau ghusab kan hanya seperti meminjam tapi tidak hilang ya, terus dikembalikan lagi. Kalau sampai tidak kembali harusnya mencuri namanya, mengambil hak punya orang lain, mengurangi hak punya orang lain, itu mencuri. Terus kalau air yang musabbal itu juga air yang haram. Kita wudhu dengan air musabbal haram, air yang disediakan untuk minum. Kalau di Indonesia pertanyaan air galon apakah bisa dinamakan air musabbal? Kalau dulu jawabnya tidak. Kenapa? Karena air galon itu oleh penciptanya, oleh apa? Oleh yang membuat aqua misalkan atau
merek lain lah ya. Itu kalau ditanya ini air sebenarnya kamu jual untuk minum apa untuk apa ini ya, itu terserah pasti. Untuk minum ya boleh, yang penting kamu beli kan begitu. Nah itu namanya tidak bisa dikatakan air yang musyabal, kecuali mungkin sudah jadi milik orang dan orang ini sudah itikad, oh ini pokoknya air khusus minum, tidak boleh untuk wudhu misalkan, sudah ditentukan seperti itu oleh yang punya. Nah itu menjadi air musyabal. Kalau di Indonesia kata guru saya dulu sebenarnya sudah tidak ada air musyabal di Indonesia, ada di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah walaupun air itu lebih mahal dari bensin dan minyak, di Mesir lah khususnya, itu kan guru saya di Mesir banyak yang di Mesir itu kalau air dengan bensin lebih mahal air, karena di sana kan penghasil minyak ya, lebih banyak minyak, jadi harganya itu bisa lebih mahal airnya daripada bensinnya. Kalau di sini kan mahal bensin kan, air sekali 5.000 misalkan, bensin 10.000 kalau sama-sama seliter misalkan ya. Nah di sana walaupun di sana itu air mahal, tapi orang-orang sana misalkan orang-orang yang kaya itu berlomba-lomba bersedekah air. Jadi depan rumahnya dibikin tempat khusus air, biasanya ditulisi silahkan diminum di tempat, tidak boleh dibawa pulang, dan tolong bacakan Fatihah untuk yang punya gitu. Biasanya ada catatan begitu, karena gurunya dulu sering kalau pergi kemana-mana pasti menjintain seperti itu. Dia hanya boleh diminum di situ, terus tolong doain kirim Fatihah sama yang punya. Itu namanya air mustabal, karena memang pemiliknya naruh di luar itu memang khusus untuk minum, tidak boleh. Nah itu kalau wudhu pakai air itu nah haram, itu namanya air yang mustabal. Kalau zaman dulu mungkin zaman pendekar mungkin ada ya, itu ada gentong yang untuk minum, itu kayaknya itu juga mustabal ya. Nah mungkin itu dulu ya, wallahu a'lam.